Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak sekalian di materi produk kreatif dan kewirausahaan. Materi yang sekarang akan Bapak sampaikan adalah materi yang kedua, yaitu untuk kelas 11 ya. Materi yang kedua kita akan berbicara menganalisis peluang usaha. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini Bapak akan sampaikan. Yang pertama, memahami peluang usaha produk, barang, dan jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Jadi itu mudah-mudahan setelah kita membahas materi ini, itulah tujuannya. Kita akan sedikit bahas peluang usaha berarti kesempatan usaha. Berarti kesempatan. Kemudian usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan yang berupa uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Adapun ciri-ciri dari peluang usaha yang baik, yang pertama bersifat orisinil, asli nih ya. Jadi peluangnya peluang yang asli. Biasanya setiap ada kondisi yang berbeda dari yang normal itu akan memunculkan sesuatu juga yang baru. Kemudian yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan. Artinya sudah kita pikirkan nih kalau misalnya ada perubahan, kemudian misalnya ada persaingan ya, atau kebutuhan di pasar meningkat atau menurun. Nah, ini sudah harus dapat diantisipasi. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat. Nah, biasanya kalau kita punya minat yang mengerjakan sesuatu itu walaupun lama, walaupun rumit, tidak ada satu permasalahan, tetap bisa berjalan. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Nah, artinya bisa layak usaha itu ya, layak dijalankan dan layak dilaksanakan. Kemudian bersifat ide kreatif. Yang keenamnya, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Artinya tidak sesuatu yang mustahil begitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankannya. Itu ciri-ciri dari peluang usaha yang baik. Kemudian kita juga akan membahas ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama tuh memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Kemudian peluang usaha yang bernilai jual. Ya, artinya peluang usaha itu tidak semuanya bisa kita ambil karena ada yang mempunyai nilai jual, ada yang tidak. Pola yang nilai jual juga bisa terbagi, ada yang nilai jualnya tinggi, ada yang nilai jualnya rendah. Nah, ini kita lihat. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, karena apapun yang kita produksi ya harus diminati oleh konsumen sehingga dibeli, sehingga laku barang kita buat. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Artinya kita tidak kalah bersaing, baik itu modelnya, harganya, atau kualitasnya.
Yang ketiga, tidak bersifat sementara, ya. Nah, ini sudah kita bisa ramalkan bahwa peluang itu bersifat lama gitu, tidak hanya tentatif untuk saat itu saja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada nilai uang. Dan yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang analisis peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Nah, di antaranya orang-orang yang punya pemikiran positif dan kreatif itu, satu, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan, tidak mengawang-awang, ya. Artinya perusahaan apa usaha yang akan kita lakukan itu betul-betul bisa diwujudkan, ya, tidak hanya mimpi yang tanpa bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi tidak usah kita bertahan pada ide-ide yang sudah tidak kekinian lagi, karena produk yang harus kita hasilkan itu ya harus diminati oleh masyarakat dan sesuai dengan masanya, ya. Karena kalau tidak sesuai dengan masanya ya tidak akan laku, ya. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Yang keenam, mau mendengarkan saran-saran orang lain. Yang berikutnya, persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. 1. Meneliti luas usaha yang dipilih. 2. Bentuk usaha. 3. Jenis usaha yang ditekuni. 4. Mengenal informasi usaha yang diterima. 5. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Langkah-langkah analisis peluang usaha. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. 2. Menyediakan modal. 3. Mengurus izin usaha. 4. Menyiapkan tenaga kerja. 5. Menyiapkan sarana. 6. Menyiapkan bahan baku. 7. Menetapkan lokasi. 8. Menetapkan metodologi. 9. Menetapkan teknologi usaha. 10. Menetapkan manajemen. Dan 11. Mencari mitra usaha. Nah, ini langkah-langkah analisis peluang usaha, ya. Dari 1 sampai 11 ini harus betul-betul dipikirkan secara matang, ya. Dan artinya dari awal itu sudah sedemikian rupa kita pikirkan begitu, ya. Jadi usaha yang kita buat itu tidak akan macet karena kekurangan modal misalnya, atau tiba-tiba ditutup oleh pemerintah karena tidak ada izinnya, atau usahanya pemasarannya bagus akan tetapi tenaga kerjanya tidak ada. Nah, ini sehingga harus dari awal tuh harus disiapkan. Nah, pada saat sudah berjalan itu betul-betul tinggal berjalan. Nah, untuk tujuan dari analisis peluang usaha, 1. Untuk menemukan peluang usaha. 2. Untuk menemukan potensi usaha. 3. Untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. 4. Untuk mengetahui berapa lama usaha itu bisa bertahan. Sehingga harus kita analisis, karena kalau tidak ya mungkin saja hari ini kita bangun suatu usaha, bulan depan bangkrut gitu, ya. Nah, oleh karena ini harus diperhatikan benar, ya, sehingga tujuan dari analisis usaha peluang usaha itu betul-betul bisa terpenuhi minimal dengan 4 ini. Kemudian berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha, 1. Faktor manusia, ya, diantaranya adalah kepribadian. Ya, kalau seseorang memang pribadinya sudah pribadi yang punya karakter wirausaha, nah, insya Allah ini akan berhasil perusahaannya, ya. Kemudian ilmu pengetahuan, jadi tidak hanya mau melaksanakan, tapi juga harus ada ilmunya, punya ilmunya. Yang berikutnya adalah pengalaman yang dimiliki. Jadi sedikit banyak harus melakukan satu
pemagangan atau berkecimpung langsung. Nah, sehingga ini jelas sekali ya kalau kita untuk SMK itu ya ada kegiatan praktek kerja lapangan itu demikian ya, atau PSK itu. Ini artinya untuk ya sedikit banyak mengalami pengalaman itu ya, melihat pengalaman itu. Kemudian yang berikutnya dari keuangan ya. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Tapi modal bukan berarti segalanya ya. Yang berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Yang berikutnya pemasaran. Nah, karena ujungnya adalah pemasaran produk itu ya. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting sebab apapun produknya bila tidak mampu memasarkan maka produk tidak akan menjangkau konsumen yang dituju. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa Daud harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon. Nah, D-nya adalah dream, memiliki impian, angan-angan. Seorang wirausaha itu harus demikian. Yang kedua adalah opportunity, mampu mencari peluang usaha. Yang berikutnya R-nya reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis. Selanjutnya adalah action, melakukan suatu tindakan. Kemudian energi, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisa SWOT. Kemudian organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Yang berikutnya network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Menurut Jim Rohn, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Nah, ini biasanya amburadul ya kalau kita tidak punya kemampuan dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Kemudian tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung. Nah, ini betul sekali ya. Jadi lokasi itu harus dilihat dulu ya, strategis apa tidak itu untuk melakukan menempatkan satu usaha. Kemudian gagal dalam perencanaan. Yang berikutnya sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Yang lainnya ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan, kurang menguasai peralatan, kurang pengawasan. Ini akan mengakibatkan peralatan cepat rusak dan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Manfaat peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasi yaitu A. Menciptakan, to create, adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, ini hal yang memang agak susah ya, tapi seiring waktu itu bisa berjalan. Kemudian yang B, memodifikasi, to modify ya. Dalam memodifikasi sesuatu berupa mencari cara, bentuk, fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunanya oleh orang yang lain. Ini kalau misalnya HP ya, dari HP yang awal sampai HP yang terakhir itu terus modifikasi ya, perubahan-perubahan. Yang C-nya mengkombinasikan, yaitu combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. 1. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai, misalnya memanfaatkan kain perca, sedotan stik es krim, menjadi produk yang punya nilai jual. 2. Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam, misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat, ya, batu kafur, dan seterusnya. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, misalnya saat musim hujan, dengan menjual payung dan jas hujan, musim panas menjual masker, muka, jaket, dan lain-lain. Nah, ini kita harus betul-betul peka ya. Kemudian yang keempatnya, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha.
Jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robbins adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah satu, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur pembaharuan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Yang keempat, memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi, yaitu invensi, penemuan baru. Kemudian ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi, penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat, sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep yang formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Tadi ya contohnya misalnya HP yang tadinya hanya untuk ngomong, SMS, bisa foto dan seterusnya, sekarang itu dikombinasikan semuanya. Nah, ini betul-betul merupakan inovasi. Kemudian sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Ini faktor internal antaranya pengetahuan yang dimiliki, kemudian pengalaman dari individu sendiri, kemudian pengalaman dari orang lain, intuisi, pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, itu sumber peluang internal. Nah, yang eksternalnya masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, artinya ini hal-hal yang ya kalau tadi itu dikatakan invensi itu berarti penemuan gitu ya, yang tadinya ya sekarang belum ada nanti jadi ada ya. Cara memanfaatkan peluang menurut Dr. Dizzy Schwed, 1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. 2. Jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Ya, kadang-kadang harus keluar dari zona nyaman ini ya, mencari yang baru. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Yang kelima, perluas pikiran. Pendekatan analisis peluang usaha. 1. Analisis SWOT. Ya, yang pertama adalah strengths, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Nah, weakness artinya yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contoh, karyawan yang kurang pengalaman. Yang berikutnya opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Dan yang D-nya threat, ancaman atau gangguan hambatan. Analisa SWOT. Kemudian ada lagi analisis 5W plus H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan what, ya, produk apa. Kemudian yang berikutnya where, di mana lokasinya. Yang ketiga when, kapan akan memulainya. Yang berikutnya D-nya why, mengapa memilih produk ini. Kemudian who, siapa yang akan terlibat di dalamnya. Dan how, bagaimana menjalankan usaha ini. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis menurut Hussein Umar yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis untuk dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru.
Tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara: 1. Tahap penemuan ide. Suatu produk yang akan dibuat harus berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. B. Tahap penelitian usaha, dimulai dengan mengumpulkan data pengolah, kemudian menganalisis, menyimpulkan. Yang C-nya tahap evaluasi, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah beroperasional secara rutin. Yang D, tahap pengurutan. Usulan yang layak jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling realistis. Yang E, tahap perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Yang F-nya, tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaannya. Yang G, tujuan studi kelayakan bisnis untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Nah, ini ada tugas individu untuk para siswa ya. Ini para siswa diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Ya, kenapa dia sukses? Ya, breakdown, analisis apa-apa saja yang faktor-faktor yang mendorong dia sukses. Kemudian tiba-tiba kok ada perusahaan yang gagal, ya wirausaha yang gagal, cek, coba analisa apa sih kegagalannya sehingga perusahaan itu bisa jadi gagal. Nah, untuk tugas kelompoknya, lakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Cari satu pengusaha sukses dan pengusaha yang belum sukses. Ini mohon maaf ya, kriteria sukses dan tidaknya. Nah, nanti kamu bisa melihat jika pengusaha itu memang kelihatannya maju terus berkembang ya, banyak ininya, kemudian dari hari ke hari terus meningkat. Nah, itu salah satu indikasi pengusaha itu sukses. Nah, pengusaha yang belum sukses itu artinya dia baru memulai berjalan ya, tidak rugi, berjalan terus ya, tapi belum begitu maju seperti perusahaan yang pertama tadi. Nah, kemudian analisis faktor-faktor penyebabnya, kesuksesan dan kegagalannya, interaksi ya, karakter yang mereka miliki. Dan presentasikan pengamatan kalian di depan kelas. Jadi anak sekalian, memang kalau dilihat bahwa kesuksesan dan kegagalan itu, nah itulah satu proses ya, satu proses. Oleh karenanya nanti silakan presentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan materi yang